Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injilnya, Tuhan mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah tidur. Sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya ketika Tuhan berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Kita selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada umat-Nya, karena Dia tidak lupa dengan kita. Nama kita tetap terlukis pada telapak tangan-Nya, dan Ia tetap melihat kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, kita bertemu dengan sosok Ayub. Ayub ialah seorang yang saleh, sehingga dipuji oleh Tuhan di hadapan iblis yang menggodanya. Godaan iblis kepada Ayub memang sangat berat, namun ia tetap percaya
kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Ia bertahan dalam penderitaannya, meskipun harus diolok-olok oleh istrinya dan dihakimi oleh sahabat-sahabatnya. Secara manusiawi, ia memang sempat protes kepada Tuhan karena penderitaan yang dia tanggung. Namun, ia tetap bertekun dan tidak mempersalahkan Tuhan. Hingga pada akhirnya, kehidupan Ayub dipulihkan dan ia mengalami perubahan yang jauh lebih baik dari semula. Pengalaman Ayub dalam dunia Perjanjian Lama juga mirip dengan pengalaman dalam dunia Perjanjian Baru, di mana Yesus sangat banyak membuat mukjizat penyembuhan. Ada yang menderita kerasukan setan, menderita penyakit buta, tuli, lumpuh, penyakit kusta, demam, atau mati sebelah tangannya, dan lain-lain. Mereka semua datang kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Roh-roh jahat bahkan mengungkapkan pengenalan mereka kepada Yesus. Orang-orang yang Yesus sembuhkan merasa bersyukur dan siap untuk melayani. Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang hebat. Ia menyembuhkan manusia secara jasmani dan rohani. Orang-orang mengalami kesembuhan secara rohani karena Injil sebagai kabar sukacita yang menyembuhkan rohani mereka. Kabar sukacita menjadi Injil yang hidup di dalam hati manusia. Tuhan Yesus menyembuhkan fisik orang-orang yang sakit. Ia tidak kenal lelah, menyelamatkan jiwa dan raga manusia. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan misinya, Yesus juga mengucap syukur kepada Bapa dalam doa. Dari sini, kita belajar dari Yesus bahwa Dia sebagai anak Allah juga berdoa dan bekerja. Rasul Paulus mendorong kita untuk senantiasa memberitakan Injil, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mewartakan Injil atau menjadikan Injil sungguh-sungguh hidup adalah keharusan bagi kita umat beriman. Mari terus dengan sungguh-sungguh mewartakan Injil dan jangan takut, sebab Yesus akan selalu memberikan jalan terbaik bagi mereka yang berseru-seru atas namanya. Tuhan memberkati. Ya Bapa, pandang dan perhatikanlah kami, orang-orang yang ingin disembuhkan jiwa dan raganya. Ajarkanlah kami tidak hanya menyibukkan tugas dan tanggung jawab kami, tetapi juga tetap berdoa, menggantungkan pengharapan dan kehidupan kami dalam cita-cita membangun kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini.
Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.